Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat ternyaman untuk pulang, meskipun kadang pulang itu hanya berarti masuk ke kamar setelah seharian bekerja dan menatap wajah seseorang yang bahkan tak lagi membuatku berdebar. Sejak awal pernikahanku dengan Ardi, aku memang sudah menanamkan keyakinan pada diriku sendiri, bahwa aku harus kuat, aku harus sabar, karena aku tahu kehidupan rumah tangga tidak pernah mudah. Ardi, suamiku, bukanlah lelaki pekerja keras seperti kebanyakan laki-laki lain yang kutemui. Ia bukan tipe yang bangun pagi lalu bersiap mencari nafkah, bukan pula tipe yang penuh ambisi membangun masa depan. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, bermain game di ponselnya, atau nongkrong bersama teman-temannya sambil menunggu aku pulang kerja. Kalau aku jujur, ada masa-masa di mana aku ingin menyerah. Setiap kali pulang kantor dengan tubuh lelah, aku mendapati ia tertawa lebar menatap layar ponsel, sementara meja makan kosong, pakaian menumpuk, dan rumah berantakan. Tapi aku menahan diri, menelan semua kata-kata yang ingin keluar dari mulutku, karena aku masih berharap suatu hari ia akan sadar. Aku berpikir, mungkin kalau aku sabar, ia akan merasa malu sendiri, lalu bangkit menjadi suami yang sebenarnya. Namun, tahun-tahun berlalu, kebiasaan itu tidak pernah berubah. Justru aku yang makin terbiasa menanggung semuanya. Dari membayar cicilan rumah, membiayai kebutuhan sehari-hari, sampai menanggung kuliah adikku, Rani. Rani adalah adik perempuanku satu-satunya. Sejak kecil, aku selalu menjadi penopang hidupnya. Kami kehilangan ibu saat Rani masih SMP, ayah pun tak lama kemudian pergi menyusul. Praktis akulah yang menjadi pengganti orang tua baginya. Aku yang membiayai sekolahnya, aku yang menemaninya saat sakit, aku yang menghapus air matanya setiap kali ia kecewa dengan sesuatu. Bagiku, Rani bukan sekadar adik, ia adalah bagian dari jiwaku sendiri. Rani kini sudah kuliah di salah satu universitas ternama di kota ini. Semua biaya kuliahnya, dari uang semester, buku, hingga uang jajan bulanan, berasal dariku. Aku bahkan rela menambah jam kerja atau mengambil proyek tambahan demi memastikan ia tak pernah kekurangan. Terima kasih banyak, Kak. Kalau bukan karena Kakak, aku nggak mungkin bisa kuliah di sini. Begitu katanya setiap kali aku mentransfer uang bulanan. Dan aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama, belajar yang benar, Ran. Kakak nggak minta apa-apa, cukup kamu sukses nanti. Aku berkata begitu dengan tulus. Aku benar-benar tak pernah meminta balasan apapun darinya. Yang kupikirkan hanyalah masa depannya. Rumah tanggaku dengan Ardi memang tak pernah bisa kusebut sempurna, tapi aku mencoba mengisinya dengan kehangatan. Aku tak ingin orang lain tahu bahwa aku sebenarnya memikul beban sendirian. Bahkan kepada Rani, aku jarang sekali mengeluh tentang Ardi. Aku hanya ingin ia melihatku sebagai kakak yang kuat, yang selalu bisa diandalkan. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku sering menangkap tatapan Rani kepada Ardi yang tidak biasa. Awalnya aku menganggapnya wajar, bagaimanapun, Ardi adalah kakak iparnya. Tapi semakin lama, semakin sering aku melihat cara matanya mengikuti setiap gerak Ardi, cara bibirnya tersenyum terlalu manis ketika Ardi bercanda, atau bahkan ketika ia dengan mudahnya menyentuh lengan Ardi sambil tertawa. Sekali lagi, aku menutup mata. Aku berkata pada diriku sendiri, jangan berpikiran buruk. Mereka hanya akrab karena sering bertemu. Tidak lebih. Tapi hati kecilku berbisik lain. Aku mulai mengingat kembali momen-momen kecil yang kuanggap tak berarti sebelumnya. Seperti ketika aku pulang larut malam, mendapati Rani dan Ardi duduk di ruang tamu, menonton film sambil tertawa. Atau saat aku pulang membawa makanan, kulihat ada 2 piring bekas makan di meja, padahal aku tahu Rani seharusnya ada kelas sampai sore. Aku ingin marah, tapi aku menahan diri. Bukan hanya karena aku takut merusak hubungan keluarga, tapi juga karena aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanyalah prasangka. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Rani tak mungkin mengkhianati kakaknya sendiri, dan Ardi, meskipun malas dan tak bertanggung jawab, tak mungkin sejahat itu. Namun, perasaan itu terus menggerogoti hatiku. Malam-malamku tak lagi tenang. Aku sering terbangun jam 2 atau 3 pagi, hanya untuk memastikan Ardi masih ada di kamar. Aku mulai sering membuka ponselnya diam-diam, tapi selalu gagal menemukan bukti yang jelas.
Rani pun selalu bersikap manis di hadapanku, membuatku merasa jahat karena menaruh curiga pada adikku sendiri. Hingga akhirnya, sebuah pesan datang padaku. Pesan yang meruntuhkan semua keyakinan terakhirku. Hari itu aku sedang di kantor, menatap layar laptop dengan kepala pusing karena laporan bulanan. Ponselku berbunyi, ada notifikasi masuk. Saat kulihat, jantungku seakan berhenti berdetak. Itu pesan dari Rani. Bukan sekadar pesan, tapi sebuah video. Tanganku bergetar saat membukanya. Dalam layar kecil itu, kulihat Rani duduk berhadapan dengan Ardi di sebuah restoran mewah. Mereka tertawa, saling menatap penuh kelembutan, seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Ada lilin menyala di meja, ada gelas wine beradu pelan, ada senyum yang tak pernah kulihat ditujukan Ardi padaku. Dan yang paling menusuk hatiku adalah tulisan yang Rani sematkan di video itu. Biarkan aku yang membahagiakan suamimu, Kat. Silakan kamu yang cari duit buat senang-senang kami. Aku menatap layar itu lama sekali, sampai air mataku jatuh tanpa kusadari. Rasanya seperti ditampar keras, berkali-kali. Jadi, semua prasangkaku benar. Mereka bukan hanya dekat, tapi juga berani menghinaku terang-terangan. Bukan hanya merebut suamiku, tapi juga merendahkanku sebagai kakak dan sebagai istri. Di ruangan kantor yang dingin itu, aku merasa seluruh dunia runtuh menimpaku. Aku tidak langsung membalas pesan itu. Tanganku gemetar, napasku sesak. Beberapa rekan kerjaku menoleh ketika kulihat wajahku pucat, tapi aku buru-buru menutup laptop dan berlari ke toilet. Di depan cermin, aku menatap wajahku sendiri. Perempuan yang kulihat di sana tampak asing. Mata sayu, rambut berantakan, dan bibir bergetar menahan tangis. Kenapa, Ran? Kenapa kamu tega melakukan ini? Kenapa, Di, kamu sampai segitu rendahnya? Tanyaku pada diriku sendiri. Aku tidak langsung menghapus video itu. Justru kuputar berkali-kali, seakan ingin memastikan bahwa mataku tidak salah. Rani benar-benar tampak bahagia, wajahnya bersinar. Dan Ardi, lelaki yang sudah bertahun-tahun kuhidupi, terlihat begitu menikmati momen itu. Aku bahkan melihat tangannya menggenggam tangan Rani di atas meja. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Hari itu aku tak bisa bekerja lagi. Aku meminta izin pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Begitu sampai di parkiran, aku duduk lama di dalam mobil. Aku tak sanggup langsung pulang ke rumah, tak sanggup membayangkan bertemu dengan mereka. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Dalam kepalaku, kenangan-kenangan masa lalu berkelebatan. Aku teringat hari pernikahanku dengan Ardi. Betapa aku percaya bahwa ia adalah lelaki yang akan menemaniku selamanya. Meski aku tahu ia tak punya pekerjaan tetap, aku tetap menerima lamarannya. Banyak orang mengingatkanku, bahkan beberapa sahabat menasihati agar aku berpikir ulang. Tapi aku keras kepala. Aku percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Aku juga teringat Rani, yang saat itu masih SMA. Ia menangis haru melihatku mengenakan kebaya pengantin. Kat, aku bangga banget sama kakak, katanya sambil memelukku. Aku mengusap rambutnya dan berkata, suatu saat nanti, kamu juga akan menikah, Ran. Dan aku akan ada di sampingmu, seperti sekarang kamu di sampingku. Air mataku mengalir deras saat kenangan itu menamparku. Bagaimana bisa janji-janji indah itu kini berubah menjadi pengkhianatan? Aku menyalakan mesin mobil, tapi tidak langsung melaju. Ada suara dalam hatiku yang berbisik, jangan gegabah. Jangan marah sekarang. Diam dulu, perhatikan. Jangan biarkan mereka tahu kamu sudah melihat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk tidak bereaksi. Aku tidak menelepon Ardi, tidak juga Rani. Aku hanya diam. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, Ardi sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Ia menoleh sebentar dan tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu kelihatan capek, sayang. Mau aku pijitin? Katanya. Aku nyaris tertawa miris. Lelaki yang beberapa jam lalu makan malam romantis dengan adikku kini berusaha bersikap manis padaku. Tidak usah, jawabku singkat sambil berlalu ke kamar. Tak lama kemudian, Rani pulang. Aku mendengar suara motornya berhenti di depan rumah. Ia masuk dengan wajah riang, menyapaku seolah tidak ada yang salah. Kat,
Aku pulang, serunya dari ruang tamu. Aku hanya menjawab seadanya. Di meja makan, aku melihat ada kantong plastik berisi kue. Rani membawanya dan meletakkannya di atas meja. Aku beliin kue kesukaan kakak, loh, katanya sambil tersenyum manis. Aku menatapnya lama sekali. Senyum itu, wajah itu, yang selama ini begitu kucintai dan kujaga, ternyata mampu menusuk hatiku paling dalam. Terima kasih, kataku dingin, lalu masuk ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, sementara air mata tak henti-hentinya mengalir. Aku merasa seperti orang bodoh. Bertahun-tahun aku mengorbankan hidupku untuk dua orang ini, dan inilah balasannya. Aku mulai menghitung kembali dalam hati, berapa kali aku menunda membeli sesuatu untuk diriku sendiri demi memenuhi kebutuhan mereka? Berapa kali aku menolak tawaran jalan-jalan bersama teman kantor demi bisa menghemat uang kuliah Rani? Berapa kali aku menahan amarah pada Ardi, berharap ia berubah menjadi lelaki yang lebih baik? Semuanya terasa sia-sia. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain muncul. Sesuatu yang selama ini terpendam dalam diriku, kemarahan. Aku tidak pernah benar-benar marah pada mereka sebelumnya. Aku selalu bersabar, selalu mengalah. Tapi malam itu aku sadar, kesabaranku telah disalahartikan sebagai kelemahan. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa, mereka pikir aku akan selalu memaafkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku harus bertindak. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan sesuatu yang lebih halus, lebih menyakitkan. Balasan yang membuat mereka sadar betapa besar kesalahan mereka. Hari-hari berikutnya, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Aku berangkat kerja, pulang, memasak, melakukan pekerjaan rumah, seakan tidak terjadi apa-apa. Ardi dan Rani pun tetap berperilaku manis, bahkan mungkin lebih manis dari biasanya. Mereka mungkin mengira aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakangku. Tapi aku tahu. Dan aku menunggu. Setiap malam sebelum tidur, aku membuka kembali video itu. Bukan lagi dengan tangis, tapi dengan mata dingin. Video itu kini menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku mulai menyusun rencana dalam kepalaku. Bukan rencana balas dendam yang terburu-buru, tapi sesuatu yang matang. Aku ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan, apa artinya hidup tanpa orang yang selama ini menopang mereka. Hari itu akhirnya datang. Hari ketika Rani mengirimkan video itu padaku, seolah ingin memperlihatkan dengan bangga bahwa ia berhasil merebut sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Video itu sudah berkali-kali kutonton sejak pertama kali kuterima, namun tetap saja setiap kali aku menekannya, rasa sakit itu kembali mengiris. Restoran yang tampak mewah, cahaya lilin yang berkilau, wajah Rani yang berseri-seri sambil menatap Ardi, semuanya tampak begitu menusuk. Aku bahkan sempat menghitung dalam hati, berapa harga menu yang mereka pesan? Gelas wine yang mereka angkat bukan sembarang minuman murah. Sekali makan malam seperti itu, mungkin sama dengan uang jajan Rani selama seminggu. Lalu pikiranku melayang ke tumpukan tagihan listrik di meja dapur, cicilan rumah yang masih panjang, serta biaya proyek kantor yang belum cair. Aku menggigit bibirku keras-keras. Mereka bisa bersenang-senang dengan uang siapa kalau bukan dengan uangku? Aku menggenggam ponsel lebih erat saat membaca ulang caption yang ditulis Rani. Biarkan aku yang membahagiakan suamimu, Kak. Silakan kamu yang cari duit buat senang-senang kami. Kata-kata itu seperti pisau yang diselipkan ke dalam dadaku. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Betapa rendahnya aku di mata mereka. Aku bukan lagi seorang kakak, bukan lagi seorang istri, tapi sekadar mesin uang yang bisa mereka manfaatkan. Aku menutup mata, menahan gejolak amarah. Tapi kali ini aku tidak ingin menangis. Tidak ada air mata lagi. Yang ada hanyalah tekad. Aku duduk di meja kerja malam itu, membuka laptop dan mulai mengatur semua rekening yang selama ini kugunakan. Aku tahu Ardi memiliki kartu tambahan dari rekening tabunganku. Selama ini ia bebas menggunakannya kapanpun, bahkan tanpa permisi. Aku pernah melihat transaksi-transaksi yang jelas-jelas bukan kebutuhanku, tapi aku memilih diam. Kini, satu persatu, aku menutup aksesnya. Semua kartu tambahanku blokir.
Semua transaksi kuamankan dengan kata sandi baru yang hanya aku ketahui. Aku tersenyum tipis saat layar menampilkan notifikasi, kartu berhasil diblokir. Langkah pertama selesai. Selanjutnya, mobil. Mobil itu memang atas namaku, meski Ardi selalu menyombongkannya sebagai milik kami berdua. Kunci cadangan masih kusimpan, dan aku mengenal baik seorang sopir kepercayaan di kantor yang bisa kuminta bantuan kapan saja. Malam itu aku meneleponnya. Besok kalau aku minta tolong, kamu bisa ambil mobilku dimanapun dia berada, kan? Tanyaku. Sopir itu mengangguk mantap. Bisa, Bu. Tinggal kasih tahu lokasinya. Aku menutup telepon dengan perasaan lega. Sambil menatap keluar jendela kamar, aku bergumam pada diriku sendiri. Kalian ingin bersenang-senang? Baiklah. Aku akan pastikan kalian menyesali setiap detiknya. Keesokan harinya, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Seolah tidak ada apa-apa, aku bekerja di kantor, rapat, bahkan sempat makan siang bersama rekan kerja sambil tertawa. Namun di balik tawa itu, ada badai yang sedang kususun. Sore harinya, saat aku pulang, aku melihat Rani di teras rumah sedang berbicara di telepon. Dari ekspresi wajahnya, aku bisa menebak ia sedang berbicara dengan Ardi. Senyum manis itu lagi. Senyum yang dulu selalu terasa hangat bagiku, kini tampak menjijikkan. Aku masuk tanpa menyapa, langsung menuju kamar. Aku tidak ingin ada percakapan. Malam itu, aku sengaja berpura-pura tidur lebih cepat. Aku mendengar samar-samar suara Ardi berbicara di ruang tamu. Ia sepertinya sedang bersemangat membicarakan sesuatu. Lalu terdengar suara Rani tertawa kecil. Aku menarik selimut lebih rapat. Tertawalah kalian malam ini. Besok, aku pastikan kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Hari itu pun tiba. Sore menjelang malam, aku mendapat pesan dari sopirku. Bu, saya lihat Pak Ardi bawa mobil keluar sama Mbak Rani. Mau saya ikuti? Aku menghela napas panjang, menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Iya, ikuti. Kirim lokasi mereka. Tak lama, sebuah lokasi terkirim ke ponselku. Aku membukanya, dan tepat seperti dugaanku. Mereka sedang menuju sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran yang bahkan aku sendiri jarang sekali datangi, karena harganya terlalu mahal untuk ukuran makan malam biasa. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Rasanya pahit. Bahkan, ada bagian dalam diriku yang masih berharap semua ini salah. Tapi tidak, aku tidak boleh lagi berharap. Aku memberi instruksi pada sopirku. Begitu mereka parkir, kamu tunggu saja. Setelah itu, bawa pulang mobilnya. Baik, Bu. Dan begitulah, rencana kecilku mulai berjalan. Di dalam restoran, aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana mereka berdua duduk manis. Rani mungkin mengenakan gaun terbaiknya, yang kubelikan untuk menghadiri acara kampusnya. Ardi mungkin mengenakan kemeja yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya. Mereka memesan makanan mahal, berbicara dengan penuh tawa, sementara aku di rumah menatap ponsel menunggu momen berikutnya. Lalu ponselku berbunyi. Notifikasi dari bank masuk, transaksi ditolak. Aku tersenyum puas. Itu berarti kartu Ardi sudah tak bisa dipakai. Tak lama kemudian, pesan dari sopirku masuk lagi, Bu, mobilnya sudah saya bawa pulang. Mereka masih di restoran. Aku menutup ponselku dengan senyum dingin. Sekarang tinggal menunggu. Aku bisa membayangkan dengan jelas adegan yang terjadi di sana. Pelayan membawa tagihan. Rani dan Ardi masih tersenyum, mungkin yakin bisa membayar dengan kartu yang kuberikan. Namun, begitu kartu digesek, mesin menolak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pelayan mulai curiga. Tatapan orang-orang di meja sebelah mulai memperhatikan. Ardi pasti mencoba bersikap tenang, padahal wajahnya memerah. Rani mulai panik, mungkin mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungiku. Dan benar saja, ponselku berdering. Nama Rani muncul di layar. Aku menatap layar itu sebentar, lalu mengangkat dengan suara datar. Kenapa, Ran? Kat, suaranya terdengar histeris. Kat, ini kenapa kartunya nggak bisa dipakai? Kamu ngapain sih, Kak? Aku sama Mas Ardi jadi malu di sini. Aku menahan tawa yang hampir pecah. Oh, begitu?
Aku cuma memblokir akses kalian. Kalian kan bilang mau senang-senang tanpa aku, jadi ya, nikmatilah. Kat, kamu keterlaluan. Aku malu banget, Kat. Orang-orang pada lihat ke sini. Aku tersenyum lebar, meski ia tidak bisa melihatnya. Malu? Bagus. Itu baru permulaan, Ran. Nikmati saja. Oh ya, kalau mau pulang, jangan cari mobil ya. Sudah kuambil kembali. Jalan kaki saja, biar lebih romantis. Terdengar suara Rani berteriak marah dari seberang telepon, lalu sambungan terputus. Tak lama kemudian, ponselku kembali berdering. Kali ini Ardi yang menelepon. Apa-apaan ini, sayang? Kamu bikin malu aku di depan umum. Suaranya terdengar marah. Aku tertawa kecil. Kamu malu? Aku sudah bertahun-tahun menanggung malu karena punya suami pengangguran. Baru sekali ini kamu merasakannya. Rasakan saja, Di. Sayang, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku memotong ucapannya. Nikmati jalan kaki kalian malam ini. Anggap saja balasan kecil dari semua kebohongan kalian. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membalas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa terbahak-bahak. Tertawa bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya mereka merasakan sedikit dari apa yang selama ini kutanggung. Restoran itu biasanya menjadi tempat orang-orang merayakan momen bahagia. Lampu gantung berkilau, alunan musik lembut dari piano di sudut ruangan, dan aroma steak panggang bercampur dengan wangi wine memenuhi udara. Di setiap meja, pasangan duduk berdua, berbicara dengan penuh cinta. Malam itu seharusnya sempurna bagi Rani dan Ardi. Namun, malam yang mereka bayangkan indah berubah menjadi mimpi buruk. Ardi menyodorkan kartu kredit tambahan yang selama ini ia gunakan dengan santainya. Pelayan restoran dengan ramah mengambil kartu itu, lalu berjalan menuju mesin kasir. Rani tersenyum puas, memandang wajah Ardi dengan bangga. Lihat kan, Mas? Gampang kan kalau sama aku? Kakak nggak akan bisa bikin Mas segembira ini. Rani mengedipkan matanya genit. Ardi terkekeh kecil. Kamu memang tahu cara bikin aku senang, Ran. Kakakmu itu, dia terlalu sibuk kerja, nggak pernah punya waktu. Mereka tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, senyum itu mendadak pudar saat pelayan kembali, menunduk sopan. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Ardi terbelalak. Apa? Coba sekali lagi. Pelayan itu mengangguk, kembali ke mesin, lalu mencoba lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Maaf, Pak. Kartu ini tidak bisa digunakan. Rani mulai gelisah. Ia menoleh ke Ardi dengan mata panik. Mas, gimana sih? Jangan bikin malu dong. Coba pakai kartu lain. Ardi merogoh dompetnya, tapi wajahnya berubah tegang. Semua kartunya hanya kartu tambahan dari rekeningku. Ia mencoba satu persatu, tapi hasilnya sama, ditolak. Suasana meja mereka yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi tegang. Beberapa pasangan di meja sekitar mulai melirik. Bisik-bisik kecil terdengar. Itu kayaknya nggak bisa bayar. Padahal tadi mesra banget, ternyata dompet kosong. Kasihan, tapi juga memalukan. Rani merasa darahnya naik ke wajah. Pipinya panas, matanya berair. Ia segera meraih ponsel dari tasnya dan meneleponku. Kat, tolong. Ini kartunya nggak bisa dipakai, kenapa sih? Cepat aktifkan lagi. Kat, aku sama Mas Ardi jadi malu begini. Suaranya meninggi, terdengar jelas oleh beberapa meja di sekitar. Orang-orang makin menoleh, pura-pura sibuk tapi sebenarnya mendengarkan. Aku di rumah, mendengar suaranya yang penuh kepanikan, hanya tersenyum dingin. Kenapa harus malu, Ran? Bukankah kamu bilang biar kamu saja yang bahagiakan suamiku? Nikmati saja. Itu hasil kerja kerasmu. Kat, jangan bercanda. Ini serius. Aku bisa dibikin malu sama semua orang di sini. Aku tertawa pelan. Malu? Baru segitu kamu sudah panik? Aku sudah bertahun-tahun menahan malu punya suami pengangguran. Jadi santai saja? Anggap ini latihan.
Rani menjerit histeris, lalu menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Ardi mengambil alih. Ia meneleponku dengan suara keras. Sayang, kamu keterlaluan. Kamu tahu nggak, aku bisa dipermalukan habis-habisan begini. Aku menjawab dengan tenang. Kamu malu? Syukurlah. Aku memang ingin kamu merasakan itu. Sayang, jangan gila. Aku ini suamimu. Aku tertawa terbahak. Suami? Suami macam apa kamu, Di? Lelaki yang tidak bekerja, hidup dari uang istrinya, dan sekarang malah selingkuh dengan adiknya sendiri? Jangan bilang kata, suami, seakan itu sesuatu yang pantas kau sandang. Aku bisa mendengar napas Ardi memburu dari seberang. Kamu tega banget. Aku nggak punya uang cash sekarang. Bagaimana aku bayar semua ini? Kita bisa dipermalukan diusir dari restoran. Aku menjawab dingin, ya, biarkan saja. Aku justru ingin orang-orang melihat wajah asli kalian. Telepon itu kututup dengan puas. Sementara itu, di restoran, Rani sudah tidak bisa menahan air matanya. Ia mulai terisak, menutupi wajah dengan tangan. Mas, aku malu, aku nggak kuat. Semua orang lihat ke arah kita. Ardi mencoba menenangkannya, tapi wajahnya sendiri merah padam. Tenang, Ran. Aku pasti bisa atasi ini. Pelayan kembali mendekat dengan wajah sopan, meski jelas ia merasa jengah. Maaf, Pak, apakah ada cara pembayaran lain? Tunai, mungkin? Ardi menunduk, merasa seperti ditelanjangi. Dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang kecil, bahkan tidak cukup untuk membayar setengah harga steak yang mereka pesan. Tidak, saya tidak bawa cukup uang, jawabnya pelan. Pelayan itu menarik napas. Mohon maaf, Pak, aturan restoran kami jelas. Tagihan harus dilunasi sebelum meninggalkan tempat. Suara bisik-bisik dari pengunjung makin ramai. Ada yang menertawakan, ada yang geleng-geleng kepala. Astaga! Gaya doang. Makan di tempat mahal, tapi nggak bisa bayar. Kasihan cueknya, sampai nangis begitu. Malu banget, coba bayangin kalau kita yang di posisi itu. Rani tidak tahan lagi. Ia berdiri mendadak, kursinya terjatuh, membuat semua orang menoleh. Kakak kejam. Kakak sengaja bikin aku kayak gini, teriaknya keras-keras, padahal telepon sudah terputus. Orang-orang saling berpandangan bingung. Beberapa bahkan tertawa kecil. Ardi buru-buru menarik tangannya, menyuruhnya duduk kembali. Diam, Ran. Jangan bikin makin heboh, desis Ardi. Tapi Rani sudah terlanjur kehilangan kendali. Ia menangis histeris, menutupi wajah dengan kedua tangan, sementara bahunya berguncang hebat. Pelayan akhirnya memanggil manajer restoran. Seorang pria berjas rapi datang menghampiri meja mereka. Maaf, apakah ada masalah di sini? Tanyanya dengan nada datar. Ardi berdiri dengan gugup. Pak, saya mengalami masalah teknis dengan kartu. Kalau bisa, saya janji besok akan kembali dan melunasi semuanya. Manajer itu menatapnya dingin. Mohon maaf, Pak. Itu bukan prosedur di tempat kami. Kami tidak bisa mengizinkan tamu pergi tanpa melunasi tagihan. Jika perlu, kami bisa memanggil pihak keamanan. Mata Ardi melebar. Ia menoleh ke Rani, yang masih menangis sesenggukan. Astaga, ini gila, gumamnya. Rani kembali mengeluarkan ponsel, mencoba meneleponku lagi, tapi aku sudah tidak mengangkat. Ia kemudian mencoba menghubungi beberapa temannya, namun tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya, setelah negosiasi panjang, mereka terpaksa meninggalkan barang pribadi sebagai jaminan, jam tangan Ardi yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya. Manajer restoran menerimanya dengan catatan bahwa mereka harus kembali esok hari untuk melunasi tagihan. Dengan wajah tertunduk, Ardi menggandeng Rani keluar dari restoran. Orang-orang menatap mereka dengan berbagai ekspresi, ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada yang tertawa. Rani merasa seolah seluruh dunia menertawakannya. Ia menarik tangannya dari genggaman Ardi, berlari keluar sambil menutup wajahnya. Di luar, mereka terkejut mendapati bahwa mobil yang mereka gunakan sudah tidak ada di parkiran. Mas, mobilnya mana? Teriak Rani panik. Ardi terdiam, wajahnya pucat.
Ia mencoba menghubungiku lagi, tapi aku tetap tidak menjawab. Rani menjerit marah. Astaga, Kak, Kamu tega banget. kamu sengaja bikin aku jadi bahan tertawaan orang-orang. Ardi berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri frustasi. Sudahlah, Ran. Kita jalan kaki saja. Tidak ada pilihan lain. Dan begitulah, mereka benar-benar pulang dengan berjalan kaki. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah, menunggu. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika suara gaduh terdengar dari luar, suara langkah kaki tergesa, pintu dibanting, dan tangisan keras. Rani masuk dengan mata bengkak, wajah basah oleh air mata. Begitu melihatku duduk tenang di sofa, ia langsung berlari ke arahku. Kak, kenapa kakak tega banget? Aku dipermalukan habis-habisan. Semua orang lihat aku kayak cewek murahan yang numpang sama laki-laki nggak punya duit. Kenapa kakak lakukan ini padaku? Aku menatapnya datar. Kamu sudah lupa apa yang kamu lakukan padaku, Ran? Rani terdiam, tubuhnya bergetar. Aku cuma... Aku berdiri, mendekatinya. Kamu kirim video ke aku. Kamu tunjukkan dengan bangga bahwa kamu tidur di atas kebahagiaanku. Kamu bilang biar kamu saja yang bahagiakan suamiku, sementara aku yang kerja. Lalu sekarang kamu menangis karena malu? Itu adil, Ran. Itu seimbang. Rani menggeleng, histeris. Aku nggak sanggup, Kak. Aku nggak sanggup diperlakukan kayak tadi. Aku mendekat, berbisik dingin di telinganya. Kamu harus belajar, Ran. Pengkhianat tidak pernah berakhir dengan indah. Sementara itu, Ardi masuk dengan wajah letih, keringat bercucuran karena berjalan kaki jauh. Ia melempar pandangan marah padaku. Kamu keterlaluan, sayang. Kamu mempermalukan aku di depan umum. Aku ini suamimu. Seharusnya kamu menutup aibku, bukan menambahkannya. Aku berbalik menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu pikir aku masih peduli dengan kata suami? Malam ini aku melihat dengan jelas, kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanya beban yang selama ini kutanggung. Dan mulai malam ini, aku tidak akan menanggung beban itu lagi. Ardi terdiam, wajahnya memerah karena marah sekaligus malu. Rani menangis histeris di sampingnya, sementara aku berdiri dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi menjadi korban. Aku merasa kuat. Malam itu udara begitu pengap. Rani masih terisak di ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata, sementara Ardi berdiri dengan tangan mengepal, menahan marah dan malu. Aku berdiri di hadapan mereka, tenang, seolah akulah yang memegang kendali penuh atas situasi ini. Aku tidak akan menanggung kalian lagi, kataku pelan, tapi tegas. Kalimat itu membuat keduanya terkejut. Rani berhenti menangis sejenak, menatapku dengan mata memerah. Apa maksud kakak? Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. Maksudku, mulai malam ini kamu bukan lagi adikku yang kubiayai. Dan kamu, aku menoleh ke Ardi dengan tatapan dingin, kamu bukan lagi suamiku. Ardi terperanjat, wajahnya memerah. Kamu bercanda, kan? Kamu nggak mungkin ngomong begitu. Kita sudah menikah bertahun-tahun, kamu nggak bisa seenaknya mengusir aku. Aku tersenyum tipis. Oh, aku bisa. Karena sejak dulu aku yang membiayai hidupmu, aku yang menanggung semua beban rumah tangga ini. Kamu pikir kamu punya kuasa? Kamu tidak punya apa-apa, Di. Bahkan pakaian yang kamu kenakan pun aku yang belikan. Wajah Ardi makin merah, nadanya meninggi. Kamu perempuan gak tahu diri. Kalau bukan karena aku, kamu gak punya status sebagai istri orang. Kamu pikir kerja kerasmu bisa bikin kamu jadi lebih tinggi dari aku? Aku mendekat, menatap matanya tajam. Kalau status itu hanya membuatku dipermalukan, aku lebih memilih kehilangan status suami. Kamu bukan suami, Di. Kamu cuma beban yang selama ini kubawa. Ardi terdiam, wajahnya kaku, tak mampu membalas. Aku berbalik ke arah Rani. Ia masih terisak, bahunya berguncang hebat. Dan kamu, Ran, kamu pikir aku akan terus membiayai kuliahmu setelah semua yang kamu lakukan? Tidak. Mulai besok, aku hentikan semua transfer. Aku berhenti jadi kakak yang selalu menutup matamu dengan uang.
biaya kuliahmu, uang kontrakan, semua selesai di sini. Rani langsung menjerit, "Kak, jangan. Aku mohon, Kak. Aku masih butuh 1 tahun lagi buat lulus." Kalau kakak berhenti sekarang, aku nggak bisa melanjutkan kuliah. Kak, aku janji aku akan berubah, aku akan jauhin Mas Ardi, tapi jangan berhenti biayai aku. Aku menggeleng pelan. "Berubah? Kamu bahkan belum merasa bersalah." Kamu menangis bukan karena menyesali perbuatanmu, tapi karena malu dan takut kehilangan kenyamanan. Kamu tidak pernah benar-benar peduli pada aku. Rani meraih tanganku, menciuminya sambil menangis. Aku salah, Kak, aku salah banget, tapi jangan hukum aku begini. Aku butuh kakak, aku cuma punya kakak. Aku menarik tanganku dengan kasar. Kamu tidak kehilangan kakakmu, Ran. Kamu yang mengkhianati kakakmu. Bedakan itu. Ardi yang sejak tadi terdiam akhirnya bersuara. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa kuat sendirian? Percuma kamu kerja keras, kalau nggak ada suami di sisi kamu, kamu cuma perempuan sebatang kara. Aku menatapnya dengan sinis. Sebatang kara? Lebih baik sendiri daripada ditemani pengkhianat. Aku sudah hidup dengan suami pengangguran bertahun-tahun, Ardi. Dan tahu apa? Hidupku tetap berjalan. Aku tetap bisa bayar rumah, bayar biaya kuliah Rani, bayar semua kebutuhan. Jadi, apa bedanya kalau kamu pergi? Justru akan lebih ringan, karena aku tak lagi menanggung beban yang bernama kamu. Ardi menatapku lama, kemudian mendengus marah. Kamu akan menyesal. Aku tersenyum dingin. Tidak, Di. Justru kamu yang akan menyesal. Aku berbalik menuju kamar, mengambil koper besar dari lemari. Dengan cepat aku mengeluarkan pakaian Ardi dari lemari, melipatnya seadanya, lalu memasukkannya ke dalam koper. Ardi menatapku dengan wajah terkejut, tapi aku tidak peduli. Aku beri kamu waktu 15 menit untuk keluar dari rumah ini, kataku tegas. Dan kamu, Ran, kalau mau ikut dia, silakan. Aku tidak akan menahanmu. Rani menangis makin keras. Kak, jangan usir aku. Aku nggak tahu harus kemana. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Itu konsekuensi pilihanmu. Kamu memilih berkhianat, maka tanggung akibatnya. Aku tidak akan lagi jadi penyelamatmu. Ardi berusaha merebut koper dari tanganku, tapi aku menariknya lebih cepat. Keluar, Di. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Ardi berdiri terpaku, wajahnya penuh amarah. Namun akhirnya ia menyerah, meraih koper itu dengan kasar, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh, menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu perempuan egois. Suatu hari nanti kamu akan minta aku kembali. Aku tertawa kecil. Lebih mudah aku meminta hujan turun di tengah musim kemarau daripada meminta pengkhianat kembali ke hidupku. Ardi membanting pintu keras-keras, meninggalkan rumah bersama koper. Rani terdiam di lantai ruang tamu, menangis sambil menutupi wajah. Kak, aku mohon, jangan usir aku. Aku nggak punya siapa-siapa selain kakak. Aku mendekat, berjongkok di depannya, menatapnya tajam. Kamu salah, Ran. Kamu punya aku. Tapi kamu memilih menikamku dari belakang. Kamu memilih suamiku. Jadi sekarang, pergilah bersamanya. Itulah pilihanmu. Rani terisak, tubuhnya gemetar. Kak, aku takut, aku nggak bisa hidup tanpa kakak. Aku berdiri, melipat tangan di dada. Kamu akan belajar. Kamu pikir hidup selalu mudah karena ada aku? Tidak, Ran. Hidup keras. Dan mulai sekarang, kamu akan merasakannya. Aku melangkah ke pintu, membukanya lebar. Keluar. Malam ini juga. Rani menatapku dengan mata penuh air. Kat, tolong jangan. Aku tetap berdiri tegak. Keluar, Ran. Atau aku yang akan menyeretmu. Akhirnya, dengan langkah gontai, Rani bangkit. Ia meraih tasnya, lalu berjalan keluar dengan wajah hancur. Di depan rumah, aku melihat mereka berdua berdiri bersama, Ardi dengan koper, Rani dengan tas kecil di bahunya. Keduanya tampak tak berdaya, seperti anak kecil yang tersesat. Aku menatap mereka sekali lagi.
Selamat jalan. Semoga kalian bahagia dengan pilihan kalian. Pintu kututup keras-keras. Malam itu, rumah terasa sepi. Tapi untuk pertama kalinya, kesepian itu terasa menenangkan. Tidak ada lagi suara Ardi yang merengek minta uang. Tidak ada lagi Rani yang pura-pura manja meminta tambahan uang jajan. Yang tersisa hanyalah aku, dinding rumah ini, dan ketenangan yang sudah lama hilang. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Air mataku jatuh, bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya aku berani mengambil keputusan besar. Aku tahu, besok mereka akan kesulitan. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya siapa-siapa yang bisa mereka andalkan. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah menanggung beban terlalu lama. Kini saatnya mereka belajar hidup tanpa sandaran. Keesokan paginya, aku benar-benar menghentikan semua transfer. Aku menelpon pihak kampus Rani, mengajukan penghentian pembayaran semester berikutnya. Aku juga menarik semua fasilitas yang biasa kugunakan untuk Ardi, kartu tambahan, akun belanja, bahkan nomor ponsel yang selama ini kubayarkan. Aku duduk di depan laptop, menyelesaikan semuanya satu persatu. Saat layar menampilkan, permintaan berhasil diproses, aku menghela napas lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Malam berikutnya, aku menerima puluhan panggilan tak terjawab. Rani dan Ardi menelepon berkali-kali. Pesan-pesan masuk memenuhi layar ponsel. Kak, tolong aku nggak punya uang buat makan. Sayang, jangan begini. Aku butuh kamu. Kak, aku mohon, jangan putuskan kuliahku. Aku janji aku akan berubah. Sayang, kita bisa bicara. Aku masih suami kamu. Aku membaca semuanya, lalu tersenyum dingin. Aku tidak membalas satu pun. Mereka memilih jalan itu. Dan sekarang mereka harus berjalan di atasnya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Rintiknya menghantam jalanan dengan suara berisik, disertai angin dingin yang menusuk. Di bawah sebuah halte kecil yang sudah tua dan catnya mengelupas, duduklah dua orang dengan wajah lusuh, Ardi dan Rani. Koper besar Ardi basah oleh cipratan air hujan, sementara Rani memeluk tas kecilnya erat-erat seolah itu satu-satunya harta berharga yang tersisa. Wajah mereka pucat, rambut berantakan, pakaian kusut. Tidak ada lagi kenyamanan restoran mewah, tidak ada lagi mobil yang bisa membawa mereka pulang. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan perut yang keroncongan. Mas, aku lapar, bisik Rani lirih, suaranya nyaris tak terdengar tertutup derasnya hujan. Ardi mendesah panjang. Ia merogoh saku celananya, hanya menemukan beberapa lembar uang kertas lusuh. Sisa uang receh yang masih ada setelah kejadian memalukan di restoran 2 malam lalu, saat mereka tidak bisa membayar tagihan dan harus ditahan oleh manajer restoran berjam-jam. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli makanan layak. Ardi menatap Rani dengan wajah masam. Sabar, Ran. Kita cari makan besok. Malam ini, tahan dulu. Rani menunduk, air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap halte. Ia teringat bagaimana hidupnya dulu, makan enak setiap hari, kuliah dengan uang saku yang cukup, belanja dengan mudah tanpa harus memikirkan harga. Semua itu kini hilang hanya dalam sekejap. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu hilang karena pilihannya sendiri. Keesokan paginya, matahari bersinar terang, tapi kehidupan Ardi dan Rani tetap gelap. Mereka berjalan menyusuri jalanan, menyeret koper besar yang sudah kotor dan berat. Rani mengeluh setiap beberapa langkah. Mas, kita mau kemana sih? Aku capek jalan begini. Ardi mengusap wajahnya yang lelah. Kita cari tempat kos murah dulu. Kalau nggak ada, ya numpang di rumah temen. Aku masih punya beberapa kenalan, kok. Namun kenyataan jauh lebih pahit. Satu persatu teman Ardi yang ia hubungi menolak. Ada yang beralasan rumah penuh, ada yang pura-pura tidak mengenalnya. Begitu pula dengan Rani, teman-teman kuliahnya menghindar begitu tahu ia terlibat skandal dengan suami kakaknya sendiri. Kabar tentang perselingkuhan mereka ternyata sudah menyebar luas, terutama di lingkungan kampus Rani. Grup WhatsApp teman-teman kuliahnya penuh dengan gosip panas itu. Foto tangkapan layar dari video Rani bersama Ardi beredar kemana-mana. Rani hanya bisa menangis setiap kali membuka ponselnya. Mas,
Aku nggak sanggup baca komentar orang-orang. Mereka semua hina aku, bilang aku perempuan nggak tahu diri, mereka bilang aku perusak rumah tangga. Ardi mendengus. Biarin aja. Orang cuma bisa ngomong. Yang penting kita tetap bareng. Namun suaranya terdengar hampa. Bahkan dirinya sendiri sudah tidak yakin dengan kata-kata itu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Uang sisa di kantong Ardi habis hanya untuk membeli makanan seadanya. Mereka tidur berpindah-pindah, kadang di emperan toko, kadang di taman kota, kadang menumpang di kos teman Ardi hanya untuk satu malam sebelum akhirnya diusir. Rani makin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Kuliah sudah tak bisa ia jalani lagi karena pihak kampus resmi mengeluarkan surat peringatan. Biaya kuliahnya tertunggak, dan jika tidak segera dilunasi, status mahasiswanya akan dicabut. Ia mencoba menghubungi kakaknya lagi. Ratusan pesan ia kirimkan, ratusan panggilan ia lakukan, tapi tak ada satupun yang dijawab. Kak, aku mohon, jangan biarkan aku berhenti kuliah. Kak, aku salah, aku janji aku nggak akan mendekati Mas Ardi lagi. Kak, aku cuma punya kakak. Semua pesan itu hanya masuk ke kotak pesan tanpa balasan. Sementara itu, Ardi mulai kehilangan rasa percaya diri. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tapi selalu ditolak. Pengalaman kerjanya minim, dan usianya sudah tidak muda lagi. Beberapa kenalan bahkan menertawainya. Lo dulu nikah sama perempuan mapan, enak kan? Tinggal ongkang-ongkang kaki. Sekarang giliran ditendang, lo bingung cari kerja. Rasa? Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Ardi pulang ke Rani dengan wajah muram, lalu melampiaskan amarahnya pada adik iparnya itu. Ini semua salah kamu. Kalau aja kamu nggak mulai duluan, aku nggak akan kayak gini sekarang. Rani terkejut, wajahnya penuh air mata. Mas, jangan salahin aku. Mas yang godain aku dulu, ingat? Aku cuma ikut Mas. Mereka pun bertengkar hebat. Suara bentakan Ardi bercampur dengan tangisan Rani, memecah kesunyian malam di trotoar tempat mereka tidur. Seminggu kemudian, keadaan makin memburuk. Rani jatuh sakit karena kehujanan terus-menerus. Tubuhnya panas tinggi, tapi mereka tidak punya uang untuk berobat. Ardi hanya bisa duduk di sampingnya, panik tapi tak bisa berbuat apa-apa. Mas, aku nggak kuat, suara Rani bergetar, lemah. Ardi menggenggam tangannya yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Dulu, semua urusan kesehatan ditangani oleh istrinya, kakak Rani. Sekarang, bahkan untuk membeli obat warung pun ia kesulitan. Rani menatapnya dengan mata sayu. Mas, apa kakak beneran udah benci sama kita? Apa kakak nggak akan pernah maafin kita? Ardi terdiam lama. Ia ingin berkata, ya, tapi hatinya sendiri gamang. Ia tahu betul, kakak Rani bukan tipe orang yang mudah melunak setelah dihianati. Entahlah, Ran, entahlah. Hari demi hari, rasa penyesalan itu makin menghantui. Rani mulai sering menangis dalam tidur, menyebut-nyebut nama kakaknya. Maafin aku, Kat, aku bodoh, aku jahat. Ardi pun diam-diam merasa hampa. Tanpa disadari, ia merindukan kenyamanan rumah, makanan hangat yang selalu disiapkan istrinya, bahkan senyuman sederhana yang dulu selalu menyambutnya setiap pulang. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Mereka telah kehilangan segalanya, rumah, kenyamanan, kehormatan, bahkan harga diri. Puncak kejatuhan mereka terjadi ketika uang terakhir benar-benar habis. Rani yang masih sakit terpaksa ikut mengemis di pinggir jalan bersama Ardi. Orang-orang menatap mereka dengan jijik, sebagian mengenali wajah Rani sebagai adik pengkhianat yang sempat viral di media sosial kampus. Itu bukan Rania? Yang katanya rebut suami kakaknya? Pantes aja sekarang jadi gembel. Karma? Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Rani. Ia hanya bisa menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. Ardi mencoba menahan amarah, tapi apa daya? Ia tidak bisa menyangkal kenyataan. Mereka berdua benar-benar jatuh ke titik terendah. Malam itu, di bawah jembatan penyeberangan, Rani tiba-tiba bersujud di hadapan Ardi, menangis terseduh-seduh. Mas, ayo kita pulang ke kakak. Aku rela sujud di kakinya,
Aku rela minta ampun seumur hidup. Aku nggak tahan lagi hidup kayak gini. Ardi menatapnya lama, wajahnya muram. Ia sendiri sebenarnya ingin kembali, ingin memohon ampun, ingin berharap diberi kesempatan kedua. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kakak Rani bukan perempuan lemah. Perempuan itu terlalu tegas untuk kembali menerima mereka. Namun Rani tetap menangis, mencium tanah, menggigil. Aku nggak sanggup lagi, Mas. Aku lebih baik mati daripada terus kayak gini. Ardi terdiam, matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa menyesal. Penyesalan yang datang terlambat. Malam itu langit kelam, tanpa bintang. Hanya bulan separuh yang tampak samar di antara awan gelap. Angin dingin menusuk tulang, membuat Rani menggigil di bawah jembatan tempat mereka berteduh. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan batuk tak berhenti menyerang. Ardi duduk di sampingnya, matanya kosong menatap lalu lintas malam yang ramai di kejauhan. Seolah dunia terus berjalan, tak peduli pada mereka yang terpuruk di sudut gelap. Rani tiba-tiba menggenggam tangan Ardi dengan lemah. Mas, suaranya serak. Aku nggak bisa lagi, aku nggak sanggup. Aku mau pulang ke kakak. Aku rela sujud di kakinya, aku rela dimarahin, aku rela diusir, tapi aku mau lihat wajahnya. Aku mau minta ampun. Air mata Ardi jatuh. Ia mencoba menahan gengsinya, tapi hatinya pun sudah hancur. Dalam diam, ia juga merindukan rumah, tempat tidur hangat, aroma masakan sederhana, dan bahkan suara lembut istrinya yang dulu selalu menanyakan kabar meski ia pulang dengan wajah kusam. Ardi mengangguk pelan. Baiklah, Ran. Besok kita pulang. Kalau memang itu yang kamu mau, kita coba. Walau aku tahu, kakakmu nggak akan gampang memaafkan kita. Keesokan paginya, dengan tubuh lemah dan pakaian kusut, mereka berjalan menuju rumah yang pernah mereka tinggali dengan nyaman. Setiap langkah terasa berat. Jalanan yang dulu akrab kini terasa asing, penuh tatapan sinis orang-orang yang mengenali mereka dari gosip yang sempat viral. Rumah itu akhirnya tampak di depan mata. Masih berdiri kokoh, bersih, dengan cat putih yang tampak lebih segar daripada terakhir kali mereka tinggalkan. Pagar hitam berkilau, menunjukkan bahwa sang pemilik rumah tetap hidup mapan dan teratur. Rani langsung lemas melihatnya. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Kat, bisiknya lirih, meski kakaknya belum muncul. Ardi berdiri kaku. Ada rasa malu, ada gengsi, ada takut. Namun ia tahu, ini satu-satunya pilihan. Dengan tangan gemetar, Rani menekan bel pagar. Suara dentingnya bergema. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Sang kakak muncul dengan pakaian rapi, wajah tenang, dan tatapan tajam. Keheningan seketika menyelimuti. Rani langsung jatuh berlutut di depan pagar, bersujud sambil menangis terisak. Kak, ampunin aku bodoh, aku jahat, aku tega nusuk kakak dari belakang, aku hancurin rumah tangga kakak, aku nggak pantas jadi adikmu. Tapi Kak, aku mohon, jangan buang aku, jangan benci aku seumur hidup. Tangisnya pecah, suaranya serak. Ia menempelkan keningnya ke tanah, mencium lantai kasar jalanan di depan rumah itu. Ardi, dengan wajah penuh penyesalan, ikut berlutut. Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf, aku buta, aku janji nggak akan ulangi lagi. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku rela mulai dari nol. Aku rela kerja keras, asalkan aku bisa kembali ke sisimu. Sang kakak berdiri mematung, memandang keduanya dengan tatapan penuh luka dan kekecewaan. Selama beberapa menit, ia tidak berkata apa-apa. Hanya angin yang berhembus, membawa suara tangisan Rani dan Ardi yang meratap. Akhirnya, ia membuka mulut. Suaranya tenang, namun dingin menusuk. Kalian, datang ke sini, bersujud, menangis, minta maaf. Apa kalian pikir itu akan menghapus semua sakit yang sudah kalian buat? Rani mengangkat wajahnya yang basah air mata. Kat, aku nggak minta kakak lupa, aku cuma minta kakak jangan buang aku. Aku menyesal, sungguh menyesal, aku janji akan jadi adik yang baik, aku janji nggak akan ganggu hidup kakak lagi. Namun sang kakak hanya menggeleng pelan. Penyesalan kalian, datangnya terlalu telat. Luka yang kalian tinggalkan di hatiku nggak akan pernah hilang. Rani, kamu adikku,
darah dagingku. Tapi kamu menusuk aku dari belakang, kamu rebut apa yang paling aku sayangi. Dan kamu, Ardi, tatapannya beralih pada suaminya, kamu menghancurkan janji suci pernikahan. Kamu lebih rendah dari pengemis yang lewat di jalan. Ardi menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh rasa malu. Rani semakin histeris. Ia menempelkan wajahnya ke tanah, mencium kotoran, menangis semakin keras. Kak, tolong, tendang aku, pukul aku, hina aku, tapi jangan benci aku, jangan buang aku selamanya. Air matanya membasahi lantai, tubuhnya bergetar hebat. Ardi pun ikut meratap. Aku salah, aku manusia hina, aku rela kalau harus dicaci seumur hidup, asalkan aku boleh kembali, jangan usir aku lagi, jangan biarkan aku jadi gelandangan. Namun sang kakak tetap berdiri tegak. Ia menatap keduanya, lalu berkata dengan suara datar. Kalian mau bersujud 1000 kali pun, aku tidak peduli. Aku sudah buang kalian dari hidupku. Rumah ini, bukan lagi rumah kalian. Aku sudah cukup lama jadi korban. Sekarang giliran kalian menanggung akibat perbuatan sendiri. Rani menjerit, Kak? Jangan begitu. Aku adikmu. Aku cuma punya kakak. Sang kakak menutup mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan tajam. Adikku sudah mati sejak hari kau memilih tidur dengan suamiku. Rani langsung lemas, tubuhnya jatuh ke tanah. Tangisnya pecah semakin keras, ia meraung seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Ardi memeluknya, ikut menangis, namun tatapan sang kakak tidak berubah sedikit pun. Ardi mencoba bangkit, mendekat ke pagar. Sayang, tolong, jangan keras begini. Aku tahu aku salah, tapi bukankah dulu kamu selalu bilang kita harus saling memaafkan dalam rumah tangga? Beri aku kesempatan sekali ini saja. Namun kalimat itu justru membuat sang kakak tersenyum sinis. Kesempatan? Kesempatan sudah kuberikan sejak lama, Ardi. Saat aku tahu kamu pengangguran tapi tetap kuberi makan, saat aku tahu kamu pemalas tapi tetap kubela. Aku sabar menunggu kamu sadar. Tapi ternyata, kesabaranku kamu balas dengan pengkhianatan. Jadi jangan bicara soal kesempatan. Kesempatanmu sudah habis. Ardi terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras daripada pukulan apapun. Sang kakak kemudian membuka pagar sedikit, lalu mendorong koper lusuh milik Ardi keluar. Ambil barangmu. Lalu pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Kalau berani kembali, jangan salahkan aku kalau aku melaporkan kalian ke polisi. Rani langsung meraih kaki kakaknya, memeluk erat. Kak, jangan. Aku nggak mau pergi. Aku janji akan jadi adik baik, aku akan nurut. Tolong jangan buang aku. Sang kakak menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang, tapi ia menepis dengan keras. Lepas, aku sudah cukup tersakiti. Aku tidak punya adik seperti kamu lagi. Mulai hari ini, anggap saja kita tidak pernah ada hubungan darah. Rani terjerembab di tanah, menjerit histeris. Ardi hanya bisa terdiam, menunduk, lalu menarik tangan Rani untuk berdiri. Sudahlah, Ran, dia tidak akan mau memaafkan kita. Suaranya lirih, patah. Rani meronta, menangis, suaranya parau. Jangan tinggalkan aku. Namun pintu pagar sudah tertutup rapat. Sang kakak berdiri di baliknya, air matanya jatuh juga, meski wajahnya tetap dingin. Hening. Hanya suara tangis Rani yang memecah udara malam. Ardi memeluk adik iparnya itu erat-erat, mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri sudah hancur. Ran, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita harus terima ini. Rani mengguncang-guncang kepalanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kakak, dia satu-satunya keluargaku. Ardi menunduk, wajahnya muram. Tapi begitulah kenyataannya. Kita sudah memilih jalan ini, Ran. Dan sekarang, inilah hukumannya. Dengan langkah gontai, keduanya akhirnya meninggalkan rumah itu. Punggung mereka membungkuk, wajah mereka penuh air mata. Di balik pagar, sang kakak berdiri tegak, menyaksikan kepergian mereka. Hatinya pun menangis, tapi ia tahu, keputusan itu adalah yang terbaik. Karena pengkhianatan sebesar itu, tidak pantas mendapat ampun begitu saja. Malam itu,
Setelah pagar rumah ditutup rapat, suasana kembali hening. Di luar, Rani masih terdengar merintih lirih sambil dipapah Ardi menjauh dari rumah. Sementara di dalam, sang kakak duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Air mata menetes, tapi senyum getir muncul di wajahnya. Ia sadar, keputusan menolak mereka tadi bukan hanya karena marah. Itu adalah bentuk kebebasan. Selama ini ia selalu mengalah, selalu mengubur perasaan, selalu menanggung sakit demi menjaga nama baik keluarga. Tapi malam ini, ia benar-benar melepaskan semua belenggu. Sudah cukup. Aku bukan boneka yang bisa diinjak seenaknya, bisiknya pada dirinya sendiri. Rani dan Ardi berjalan tanpa tujuan di jalan yang gelap. Rani masih terisak, matanya bengkak, tubuhnya lemas. Ardi menuntunnya, meski ia sendiri tak tahu kemana harus pergi. Mereka berhenti di sebuah taman kota, duduk di bangku besi dingin. Lampu jalan temaram, angin malam menusuk kulit. "Mas," Rani berbisik pelan. "Apa benar? Kakak nggak akan pernah maafin kita?" Ardi terdiam lama. Pandangannya kosong ke arah tanah. Akhirnya ia menghela napas berat. Orang sekuat dia, kalau sudah bilang, tidak, itu artinya tidak selamanya. Kita sudah menghancurkan hatinya. Jangan berharap dia akan membuka pintu lagi. Rani menangis lagi. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kakak, dia satu-satunya keluargaku. Ardi menggenggam tangannya. Sekarang, satu-satunya keluarga yang kamu punya, cuma aku. Kalau kamu masih mau percaya sama aku. Rani menoleh dengan mata basah, menatap wajah Ardi yang kusut, jenggotan, penuh lelah. Hatinya bergejolak, antara benci dan masih berharap. Di dalam rumah, sang kakak masih duduk sendirian. Ia memandang foto pernikahan yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ia tersenyum bahagia di samping Ardi. Senyum yang kini terasa asing, bahkan memuakkan. Air mata kembali mengalir. Aku benar-benar pernah mencintaimu, Ardi, tapi ternyata cintaku hanya kau injak. Lalu ia mengambil sebuah foto lain, foto keluarga, di mana ia merangkul Rani dengan senyum bangga. Dan kamu, Ran, adik yang kubesarkan, yang kurlakan semua demi sekolahmu, ternyata tega menusuk aku dengan cara paling kejam. Ia memejamkan mata, menahan sakit yang kembali membuncah. Tapi kali ini, bukan untuk melemahkannya, melainkan untuk menguatkan tekadnya. Tidak lagi. Aku tidak akan biarkan mereka menginjakku sekali lagi. Malam ini adalah akhir segalanya. Pagi harinya, tanpa diduga, Rani dan Ardi kembali datang. Mereka tidak menyerah begitu saja. Dengan pakaian yang sama, wajah kusut, mata sembab, mereka berdiri lagi di depan pagar. Sang kakak baru saja keluar hendak berangkat kerja. Melihat keduanya, wajahnya langsung dingin. "Kalian lagi?" Suaranya datar. Rani langsung berlutut lagi, kali ini lebih histeris. "Kak, aku mohon, jangan buang aku. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bersihkan rumah, aku akan kerja, aku akan bayar semua dosaku. Tolong, Kak, jangan tendang aku selamanya." Ardi ikut bicara, kali ini suaranya parau tapi tegas. "Aku juga siap kerja apapun, sayang. Aku akan buktikan aku bisa berubah. Asal beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, tidak akan ada pengkhianatan lagi." Sang kakak menatap mereka lama. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa tetangga yang lewat berhenti untuk menonton. Bisik-bisik terdengar, menambah rasa malu bagi Rani dan Ardi. Akhirnya sang kakak mendekat, membuka pagar, dan berdiri di hadapan keduanya. Tanpa sepatah kata, sang kakak mengangkat kakinya dan menendang koper lusuh Ardi yang masih tergeletak di depan pagar. Koper itu terlempar jatuh ke jalan berdebu. Kemudian, ia menatap Rani dengan tatapan yang menusuk. "Kamu mau sujud, mau cium kakiku, mau menangis darah sekalipun, aku tidak akan pernah menganggapmu adikku lagi." Tangannya gemetar, tapi ia mengangkat dagu tegas. "Dan kamu, Ardi, mulai hari ini, jangan pernah lagi panggil aku istrimu. Kamu bukan apa-apa bagiku selain masa lalu yang menjijikkan." Rani histeris, mencoba memeluk kaki kakaknya. "Kak, jangan bilang begitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kakak." Dengan kasar,
Sang kakak menendang Rani hingga jatuh tersungkur. Lepas. Aku tidak punya adik seperti kamu. Pergi dari hidupku. Sekarang juga? Ardi mencoba menahan, sayang, jangan kasar. Namun sebelum ia selesai bicara, sang kakak menampar wajahnya keras-keras. Kau berani bicara padaku lagi? Setelah semua yang kau lakukan? Pergi. Jangan pernah kembali. Ardi terdiam, wajahnya perih bukan hanya karena tamparan, tapi karena harga dirinya hancur. Orang-orang sekitar terkejut melihat adegan itu. Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang berkata, pantas saja, itu dia selingkuh sama adiknya sendiri. Ada juga yang menatap jijik ke arah Ardi dan Rani. Rani menangis sejadi-jadinya, tubuhnya gemetar. Kat, tolong, jangan hina aku di depan orang-orang. Namun sang kakak justru berkata dengan lantang, agar semua mendengar. Kamu pantas dihina. Kamu adik yang tega menusuk kakaknya sendiri. Kamu memalukan. Dan kamu, Ardi, suami tak berguna yang cuma numpang hidup tapi berani selingkuh di rumah sendiri. Kalian berdua, pantas jadi gelandangan. Semua orang yang menonton mengangguk-angguk, beberapa mencibir, beberapa meludah ke tanah seolah jijik melihat mereka. Rani menutup wajahnya, menjerit malu. Ardi hanya menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Sang kakak akhirnya mendorong keduanya menjauh dari pagar. Mulai hari ini, jangan pernah tunjukkan wajah kalian di sini. Kalau kalian nekat datang lagi, aku akan pastikan kalian berurusan dengan polisi. Rani terjatuh di tanah, wajahnya penuh air mata dan debu. Ardi mencoba membantunya berdiri. Dengan langkah gontai, keduanya akhirnya menyeret koper mereka dan berjalan pergi. Tidak ada lagi kata-kata, hanya tangisan lirih Rani yang terus terdengar sampai mereka menghilang di tikungan jalan. Sang kakak berdiri tegak, meski air matanya mengalir juga. Ia tahu hatinya terluka, tapi ia juga tahu, itulah tendangan terakhir. Tidak ada jalan kembali bagi mereka. Ketika keduanya pergi, tetangga yang menonton mulai bubar. Beberapa menghampiri sang kakak, menepuk bahunya, berkata, "Kamu kuat sekali, kamu sudah lakukan yang benar." Sang kakak hanya tersenyum pahit. Aku tidak ingin jadi kuat. Aku cuma tidak ingin jadi korban lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan tenang. Tidak ada lagi bayangan suami yang mengkhianati, tidak ada lagi luka dari adik yang menusuk dari belakang. Ia menutup mata dengan keyakinan baru, hidupnya akan lebih baik tanpa mereka. Di sisi lain kota, Rani dan Ardi duduk di emperan toko yang tutup. Koper lusuh mereka jadi bantal seadanya. Rani masih menangis, wajahnya sembab. "Mas, apa kita benar-benar sudah nggak punya siapa-siapa lagi?" tanyanya parau. Ardi menatap langit gelap. "Iya, kita cuma punya diri kita sendiri sekarang. Dan kalau kamu masih mau ikut aku, kita harus bertahan. Kalau tidak, kamu bisa tinggalkan aku sekarang." Rani menatap Ardi lama, lalu menunduk. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku cuma tahu, aku ingin kakak memaafkanku. Tapi sepertinya, itu nggak akan pernah terjadi." Ardi tidak menjawab. Hanya diam, tenggelam dalam penyesalan. Di rumah, sang kakak memandang cermin. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. "Selamat tinggal, masa lalu. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri." Di jalanan, Rani dan Ardi meringkuk dalam dingin, benar-benar menyadari. Pengkhianatan mereka telah mengantar mereka ke jurang tak berdasar. Dan sang kakak? Ia berdiri tegak, menang, meski dengan hati yang pernah hancur. Tendangan terakhir benar-benar menghapus mereka dari hidupnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Rumah sang kakak kini terasa lebih tenang, meski pada awalnya sepi sering menyesakkan dada. Tidak ada lagi suara langkah suami yang mondar-mandir tanpa tujuan. Tidak ada lagi tawa palsu Rani yang menyembunyikan pengkhianatan. Sepi yang dulu menakutkan, kini menjadi sahabat. Sang kakak bisa duduk dengan damai di teras rumah, menyesap teh hangat sambil membaca buku. Sesekali ia termenung, teringat wajah Ardi dan Rani. Bukan karena rindu, melainkan karena luka itu terlalu dalam untuk bisa dilupakan. Namun setiap kali perasaan iba mulai menyelinap, ia akan mengingat malam saat video itu dikirimkan, video yang seolah menampar harga dirinya. Dan hatinya kembali teguh,
Aku tidak salah. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Di sisi lain, kehidupan Rani dan Ardi jatuh ke titik paling rendah. Setelah terusir, mereka menumpang dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa teman menjauh setelah mendengar gosip perselingkuhan mereka. Tidak ada yang mau menolong, bahkan sekadar memberi tumpangan. Ardi mencoba mencari pekerjaan. Namun tanpa pengalaman berarti, tanpa ijazah yang memadai, ia hanya mendapat pekerjaan kasar harian dengan bayaran kecil. Uang itu pun sering tidak cukup untuk makan berdua. Rani, yang terbiasa hidup nyaman dengan biaya kuliah dan kebutuhan ditanggung kakaknya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia berhenti kuliah karena tidak ada biaya. Beberapa kali ia mencoba bekerja paruh waktu, tapi mentalnya rapuh. Ia tidak terbiasa ditolak, tidak terbiasa berjuang keras. Malam-malam mereka habiskan dengan tidur di kos murahan atau bahkan di emperan toko. Rani sering menangis diam-diam, menyesali keputusan bodoh yang membuatnya kehilangan kakak satu-satunya. "Mas, apa mungkin kakak akan memaafkan kita suatu hari nanti?" tanyanya suatu malam. Ardi hanya terdiam lama, lalu berkata lirih, "Jangan berharap terlalu banyak. Luka yang kita buat terlalu dalam." Jawaban itu membuat Rani menangis semakin keras. Ia sadar, hidupnya kini adalah bayangan dari kesalahannya sendiri. Sementara itu, sang kakak menemukan jalan baru dalam hidupnya. Ia mulai sibuk mengembangkan karir, mengambil proyek-proyek besar di kantornya. Fokusnya beralih dari luka hati ke masa depan yang ingin ia bangun. Ia juga belajar hal-hal baru yang selama ini terabaikan. Mengikuti kelas bahasa, pelatihan manajemen, bahkan sesekali pergi berlibur sendirian. "Aku pernah terjebak dalam cinta yang salah," gumamnya pada diri sendiri, "tapi itu tidak berarti hidupku berakhir. Justru sekarang aku punya kesempatan untuk menemukan versi terbaik dari diriku." Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan itu. Mereka kagum pada kekuatan yang ia tunjukkan. Beberapa sahabat dekat sering berkata, "Kamu luar biasa. Tidak semua orang bisa bangkit seperti ini." Ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, kekuatannya lahir dari luka terdalam. Suatu sore, tanpa sengaja, ia bertemu Rani di pasar tradisional. Rani tampak lusuh, rambut berantakan, wajah tirus. Bajunya sederhana, bahkan hampir sobek di beberapa bagian. Mata mereka bertemu sejenak. Rani membeku, lalu menunduk, air matanya jatuh begitu saja. "Kak," suaranya hampir tak terdengar. Sang kakak menatapnya dingin. Tidak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Hanya tatapan yang menyiratkan, "Aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatanmu." Rani berusaha mendekat, ingin memegang tangannya, tapi sang kakak mundur selangkah. "Jangan sentuh aku. Jangan pernah lagi panggil aku kakak. Aku tidak punya hubungan darah dengan pengkhianat." Rani terisak keras, jatuh berlutut di tengah pasar. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa berbisik-bisik. Sang kakak hanya memandang sebentar, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya tegas, meski hatinya sebenarnya masih bergetar. Tapi ia tahu, keputusan itu benar. Ardi pun tidak lebih baik keadaannya. Ia bekerja serabutan, kadang jadi kuli angkut, kadang ojek pangkalan. Hidupnya keras, penuh tekanan, jauh dari kemewahan yang dulu sempat ia nikmati saat bersama istrinya. Setiap malam ia termenung, menyesali kesalahan yang sama. "Aku bodoh. Aku kehilangan istri terbaik yang pernah aku punya, hanya karena nafsu sesaat." Namun penyesalan itu tidak bisa mengembalikan apapun. Sang kakak sudah benar-benar menutup pintu baginya. Bahkan lebih parah, kini ia harus menanggung Rani yang semakin rapuh. Kehidupan mereka berubah menjadi siklus penuh kesulitan, kerja keras, lapar, menangis, dan bertahan hidup sekadar untuk esok hari. Di rumahnya, sang kakak duduk di teras, menatap langit malam. Ia menarik napas panjang, merasakan angin sepo-sepo menyentuh wajahnya. Ada luka yang masih tersisa, tentu saja. Tapi ada juga ketenangan yang tidak ternilai, ketenangan karena ia berhasil melepaskan orang-orang yang hanya membawa racun dalam hidupnya. Ia sadar, memaafkan tidak selalu berarti menerima kembali. Terkadang, memaafkan berarti melepaskan sepenuhnya, membiarkan orang itu pergi bersama semua kesalahannya, tanpa membawa lagi beban dalam hati. Biarlah mereka dengan jalan mereka.
Aku juga punya jalanku sendiri, bisiknya pelan. Dan malam itu, ia tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hidup sering memberi luka dari orang-orang yang paling kita percaya. Suami, adik, sahabat, siapapun bisa menusuk dari belakang. Namun luka itu bukan akhir dari segalanya. Kekuatan sejati bukanlah menahan sakit sambil terus diperlakukan buruk. Kekuatan sejati adalah berani berkata, "Cukup," lalu melangkah pergi meski hati masih penuh luka. Sang kakak telah membuktikan hal itu. Ia kehilangan orang-orang terdekatnya, tapi justru menemukan dirinya sendiri. Sementara Rani dan Ardi, mereka menjadi contoh nyata bahwa pengkhianatan selalu punya harga mahal. Hidup tidak akan memberi kebahagiaan pada orang yang membangunnya di atas penderitaan orang lain. Tahun-tahun berikutnya, sang kakak hidup semakin baik. Karirnya melesat, ia bahkan membuka usaha sendiri. Hidupnya stabil, dikelilingi teman-teman yang tulus. Sementara Rani dan Ardi semakin tenggelam dalam kesulitan. Mereka akhirnya menghilang dari kota, tak pernah terdengar kabarnya lagi. Orang-orang hanya bisa berspekulasi, mungkin mereka pindah, mungkin terjebak dalam lingkaran kemiskinan selamanya. Bagi sang kakak, itu bukan lagi urusannya. Ia sudah menutup lembaran lama. Dan begitulah akhir dari sebuah kisah, pengkhianatan, penyesalan, dan kebangkitan. Karena pada akhirnya, tidak ada luka yang bisa menghentikan langkah seseorang yang berani bangkit.